Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penilaian non-tes. Nah, penilaian non-tes ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dengan tujuan untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Kemudian teknik penilaian unjuk kerja. Yang pertama dengan daftar cek atau checklist. Dengan cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek, memilih antara baik atau tidak baik. Namun kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai 2 pilihan mutlak, misalnya memilih benar atau salah. Nah, contoh penggunaan teknik penilaian unjuk kerja ini bisa dilihat di atas. Kemudian teknik yang kedua menggunakan skala penilaian atau rating scale. Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinu, di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Nah, contohnya juga sudah tertera di atas. Kemudian yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian ini biasanya berupa suatu investigasi dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Di dalam penilaian ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yang pertama meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan keterampilan mengelola sumber, dan meningkatkan skill. Kemudian kekurangannya yaitu salah satunya kebanyakan permasalahan yang tidak terpisahkan dengan masalah kedisiplinan. Yang kedua, memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, memerlukan biaya ekstra. Dan yang keempat, banyak peralatan yang harus disediakan. Nah, contoh dari penilaian proyek ini dapat dilihat di slide ini ya. Penilaian yang selanjutnya yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang ia miliki dalam bentuk wujud produk yang ditentukan dalam waktu tertentu dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Dalam penilaian produk terdapat tiga langkah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu peserta didik membuat rencana, mengumpulkan ide-ide atau gagasan, dan kemudian membuat desain atau rancangan produk yang akan dibuat. Tahap kedua yaitu tahap pembuatan produk. Tahap pembuatan produk yaitu peserta didik memilih dan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai dengan apa yang akan dia buat. Dan tahap terakhir yaitu tahap penyerahan, yaitu peserta didik menyajikan produk atau memamerkan produk kepada komunitas sekolah dengan memberikan ciri-ciri atau aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Contoh dari penilaian produk yaitu di sini ada tabel pemetaan penilaian produk dengan produk nasi goreng malaikat. Dalam tabel ada nomor, ada aspek-aspek, dan ada skor. Skor 1 sampai 4. Dan dalam aspek jika aspeknya sesuai maka skornya 4, jika kurang sesuai yaitu 1 sampai 4 itu. Aspek pertama yaitu perencanaan dan pemilihan bahan. Apakah sesuai dengan perencanaannya atau pemilihan bahannya. Aspek yang kedua yaitu proses pembuatan. Proses pembuatan yaitu terdiri dari persiapan alat dan bahan dan teknik pembuatan dan penyajian. Dan aspek yang ketiga yaitu hasil produk. Bagaimana bentuk fisiknya, nasi goreng yang dibuat seperti apa, inovasinya, nasi goreng rasa apa, atau bagaimana penampilannya, dan rasanya itu sudah enak atau terlalu asin atau tidak ada rasanya sama sekali.
Dan yang terakhir yaitu total dari skor semuanya. Penilaian selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya prestasi akademik atau non-akademik yang dihasilkan oleh peserta didik. Dalam penilaian ini terdapat langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu jelaskan kepada peserta didik maksud penugasan portofolio. Yang kedua yaitu jelaskan sampel-sampel portofolio yang ditugaskan. Yang ketiga, peserta didik diharuskan mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio. Yang keempat, cantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidence atau hasil tugas. Yang kelima, tentukan kriteria sampel-sampel portofolio. Dan yang terakhir yaitu lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Di sini contoh penilaian portofolio yaitu membuat karangan deskriptif dan membuat resensi buku dengan kriteria-kriteria tertentu seperti yang Yang selanjutnya yakni adalah penilaian diri. Penilaian diri merupakan suatu cara di mana siswa diminta untuk bisa menilai dirinya sendiri. Nah, apa sih yang dinilai? Yang dinilai itu merupakan status, proses, dan juga tingkat kompetensi yang telah dicapai oleh siswa. Bagaimana sih cara kita untuk bisa melaksanakan teknik penilaian diri ini? Nah, yang pertama yakni kita akan menentukan aspek kemampuan yang akan kita nilai. Selanjutnya, kita akan menentukan kriteria yang akan kita nilai. Yang selanjutnya, kita akan merumuskan penilaian. Yang keempat, siswa akan diminta untuk menilai dirinya sendiri. Yang kelima, guru akan mengkaji sampel secara acak yang telah dilakukan oleh siswa supaya siswa bisa terdorong untuk melakukan penilaian secara objektif dan juga cermat. Yang selanjutnya yakni adalah siswa akan mendapatkan umpan balik setelah pelaksanaannya penilaian diri tersebut. Nah, cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Apabila masih ada yang bingung dan masih ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.